Saatnya Anda mendengarkan berproses menuju kesejatian diri bersama pemikir spiritual Siwo Agus Hidayat. Kemudian dari Mas Abu Alisina di Kemayoran, ada kelompok dalam masyarakat yang menamakan dirinya Islam original, dan dia terasingkan. Bagaimana kita mensikapinya? Begini, kebenaran akan tetaplah kebenaran, apapun namanya. Ya, meskipun tanpa nama, kebenaran tetap kebenaran, gitu kan? Ada yang Islam original. Ya, kalau di dalamnya ada kebenaran, ya tetaplah kebenaran. Kita harus ambil kebenarannya. Meskipun namanya Islam murni, tapi di dalamnya ada kesalahan, ya kita tidak boleh mengambil kesalahan. Jadi nama kayaknya tidak menjadi penting, karena yang menjadi penting itu adalah isi dari sesuatu, bukan namanya. Ya, bagaimana kita mensikapinya? Ya, kita pelajari aja. Kalau di sana ada membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, lebih dekat kepada kebenaran, lebih menjauhkan dari egoisme baru atau fanatisme baru. Karena kalau pakai nama Islam original dan itu membentuk sebuah fanatisme baru, itu juga berbahaya. Ya, kita kebenaran itu universal kok, gitu ya. Jadi jangan dicampuri dengan bentuk ego. Karena kebenaran yang dibungkus dengan ego itu menjadi aset. Akhirnya kebenaran itu menjadi menjadi egois. Semua yang dibungkus dengan egoisme, maka tidak ada Tuhan di situ, gitu loh. Tuhan akan tersingkir dari bentuk isme baru itu. Meskipun bisa jadi egoisme itu egoisme agama atau egoisme spiritual, tapi sepanjang itu membentuk egoisme, fanatisme baru, istilah teknisnya asobiah baru, sudahlah, bahaya itu. Karena apa? Ya, karena dia akan menjadi aset untuk kepentingan diri, atau aset untuk kepuasan diri, atau dia akan menjadi aset untuk ketenangan diri dan seterusnya, sehingga kita terjebak lagi kepada bentuk kedirian egois kita, bukan kepada Tuhan. Ya, bagaimana kita mensikapinya? Kalau ada kebenarannya ambil, kalau tidak ada tidak benarnya jangan diambil. Kalau belum tahu jangan komentar. Lebih baik kita tabayun, kita klarifikasi, bukan klarifikasi, apa ya namanya ya, tabayun itu. Ya begitulah, konfirmasi, klarifikasi gitu. Ya gitu kayaknya sikap kita standar aja deh. Ambil yang benar dan jangan ambil yang tidak benar. Jangan komentar terhadap yang kita tidak tahu. Kayaknya gitu lah. Kemudian tentang bahwa korupsi ini akibat sistem yang salah. Kalau saya tadi kan sudah mengajukan satu prediksi dari Rasulullah Muhammad bahwa baik dan buruk itu tidak ditentukan oleh sistem, tidak ditentukan oleh hati. Dalam sistem yang buruk sekalipun, kalau orang itu hatinya baik, dia akan baik kok, dan bisa kemudian dia mensikapi sistem yang buruk. Tapi sebagus apapun sistem, tapi kalau kemudian di situ hatinya tidak di-manage dengan tauhid, ya justru di sistem yang baik itu bisa menjadi tempat bersembunyi yang sangat bagus. Ya begitulah. Jadi intinya bukan di sistem itu sebagai sarana, ya bisa mempengaruhi kita untuk lebih mudah berbuat baik, iya, sebagai sarana, iya, tapi bukan primer, karena primernya ada pada hati masing-masing kita. Dalam sebagus apapun sistem, kalau dia hatinya buruk, apalagi dia canggih gitu ya, dia bisa manuver, ke sana kemari di dalam ada satu penyakit yang luar biasa dalam terminologi Islam itu, yaitu penyakit yang namanya munafik. Munafik itu sesuatu keburukan hati
yang selalu menampakkan kesatriaan. Itu salah satu indikasi bahwa sebagus apapun sistem tidak menjamin kalau orang yang ada di sistem itu hatinya tidak dikelola dengan manajemen ketuhanan. Kayaknya begitu deh. Ya, betul bahwa sistem yang baik itu penting ya. Tapi akar masalahnya bukan di situ. Akar masalahnya adalah di hati orang yang ada di dalam sistem itu. Gitu kira-kira. Terima kasih. Anda sudah mendengarkan Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama pemikir spiritual Siwo Agus Hidayat.